Kamu ingin saya melupakan kamu dan menerima cintanya Rudi. Gak akan berhasil, Fer. Gak akan berhasil. Walaupun kamu bilang sama saya kamu punya 1000 pacar, saya gak peduli. Karena saya yakin kamu hanya mencintai saya, kan? Sepulang dari sini saya akan bilang ke Rudi kalau saya tidak akan mencintai dia dan saya akan terus mencintai kamu. Tamara, Tamara. Saya harus cari wanita yang mau berpura-pura menjadi pacar saya. Tapi siapa ya? Mas Ferry nggak usah khawatir. Istri saya punya keponakan. Dia seumur Mas Ferry. Dia cukup sepadan dan cantik. Namanya Nita. Dia pasti mau membantu Mas Ferry untuk pura-pura menjadi pacar Mas Ferry. Terima kasih Pak Karyo. Maaf saya jadi ngerepotin Pak Karyo. Oh, tidak apa-apa. Bagi saya membantu Mas Ferry itu kewajiban saya. Saya mau ke rumah dia untuk menjaga masalah ini. Rumahnya dekat kok. Makasih Pak Karyo. Ya. Belum tidur, Nak? Belum, Bu. Sedang nunggu Ferry lagi. Gak ada gunanya lah, Bu, saya nungguin dia. Kalau dia nggak cinta sama saya. Waktu itu Ibu ngomong sama saya semuanya bohong, kan? Oh, kalau itu Ibu minta maaf sekali. Waktu itu Ibu salah ngomong. Tadinya sih Ibu pikir Ibu pengen cepat-cepat si Ferry punya pacar. Malah nggak taunya dia sudah punya pacar. Tapi ya Ibu rasa kamu nggak terlalu harus kecewa loh. Bukankah, maaf ya Nak Tamara, bukankah selain sama Ferry, Nak Tamara juga mencintai sang pencinta? Saya nggak boleh bermimpi untuk mencintai sang pencinta, Bu. Karena nggak ada yang tahu di mana dia sekarang, siapa dia sebenarnya. Siapa bilang tak ada seorang pun yang tahu siapa dan di mana dia sekarang? Ibu tahu siapa yang tahu tentang sang pencinta? Dia berada sangat dekat dengan kita saat ini. Ferry? Ada apa, Fer? Kamu belum tidur? Belum. Masuk. Ada sesuatu yang saya ingin bilang sama kamu. Apa sih? Ini masalah kamu dan Tamara. Apalagi? Tamara bilang sama kamu kalau dia minta waktu untuk menjawab cinta saya. Saya udah bilang nggak masalah kok. Saya akan nunggu dia walaupun sampai rambut saya ubanan, Fer. Bukan itu, Ruth. Terus apa dong? Tamara pernah bilang dia tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dengan sang pencinta. Dari mana kamu tahu? Dia pernah bilang sama saya. Dia begitu tergila-gila dengan sang pencinta, bahkan dia terobsesi ingin menjadi istrinya. Oleh sebab itu dia menolak dengan cinta kamu. Rudi, kalau kamu ingin mendapatkan Tamara, kamu harus mengaku sebagai sang pencinta. Nggak mungkin. Kamu pikir emang saya laki-laki apaan? Saya harus mengaku jadi sang pencinta untuk mendapatkan cintanya Tamara. Saya nggak mau. Rudi, lupain aja lah ide gila kamu itu. Rudi, ini kesempatan kamu untuk mendapatkan dia, Ruth. Tapi saya nggak bisa ngebohongin Tamara, Ferry.
kamu pikir dong. Gimana kalau penulis yang asli sang pencinta tahu? Saya bisa dituntut, Fer. Ini muka saya mau taruh di mana? Rudy, kamu jangan khawatir. Sang pencinta tidak akan menuntut kamu. Sok tahu kamu, Fer. Betul, Ruth. Sang pencinta yang saya tahu, dia tidak mau dirinya dikenali oleh khalayak umum. Kamu tuh berbicara seolah-olah kamu mengenal sang pencinta, Ferry. Ya, saya memang sangat mengenal sang pencinta. Karena sang pencinta itu adalah diri saya sendiri. Kamu? Iya, sayalah sang pencinta itu. Dan saya tidak mencintai dia, Ruth. Saya nggak mau dia terobsesi nanti sesuatu yang dia nggak mungkin dapatkan. Yang saya tahu, kamu sangat mencintai dia. Dan saya mohon, kamu mau mengaku sebagai sang pencinta. Hanya kamu yang berhak mendapatkan cinta Tamara, Ruth. Hanya kamu. Ya, tapi kamu gila, Fer. Tamara mencintai sosok sang pencinta, dan sang pencinta itu adalah kamu. Bagaimana mungkin saya bisa mengakui sebagai sang pencinta, Fer? Saya nggak bisa. Rudy, tidak ada yang tahu. Rahasia ini hanya kita berdua. Nggak ada yang tahu kok. Ferry, cinta itu tidak bisa dipaksakan, Fer. Dan saya juga nggak mau memaksa Tamara untuk mendapatkan cinta saya. Rudy, sebetulnya Tamara sangat menyukai kamu, Ruth. Dia pernah bilang sama saya kalau dia sangat menyukai kamu. Tapi rasa sukanya itu terhalang dengan sang pencinta. Padahal kamu tahu, Ruth, karya-karya yang saya buat itu semuanya tidak seindah dengan cinta kamu. Puisi saya yang saya buat, Ruth, itu hanya sebuah mimpi, khayalan, dan tidak sesuai dengan sifat kepribadian saya. Dan yang saya tahu betul, puisi-puisi saya tidak seindah cinta kamu terhadap Tamara. Rudy, kamu mau kan mengaku sebagai sang pencinta? Tapi, Fer, Rudy, tolong, Ruth. terus kalau Tamara tahu gimana? Dia tidak akan tahu. Dan saya akan jadikan kamu sang pencinta beneran. Caranya? Ya, saya akan tunjukin ke kamu karya-karya puisi saya. Gimana? Baik, oke. Kamu jahat. Ternyata selama ini kamu tahu siapa sang pencinta sebenarnya. Kenapa kamu ngumpetin dari saya, ha? Kenapa kamu ngumpetin dari saya? Kamu tahu dari mana kalau saya tahu? Ibu, sekarang kamu ngomong sama saya. Kenapa kamu nyembunyiin dari saya, Fer? Kenapa? Karena saya dapat amanat dari orangnya untuk menyembunyikan identitasnya. Dia nggak suka kalau dirinya dikenali orang, karena dia tidak suka publisitas.
Kamu jahat, Fer. Minimal kamu ngomong sama saya akan merahasiakan ini selama hidup saya, Fer. Sekarang ngomong sama saya, siapa sang pencinta sebenarnya? Kalau kamu nggak mau ngomong, saya akan benci sama kamu seumur hidup karena kamu telah menyembunyikan sesuatu dari saya. Oke, saya akan katakan, tapi nggak sekarang. Saya akan katakan setelah kita makan malam bersama Papa besok. Kenapa nggak sekarang? Karena saya belum dapat izin dari orangnya. Sabar ya Tamara. Hanya tinggal besok. Kamu jahat, Fer. Saya benci kamu. Saya benci kamu. Koco dia di mana sih sekarang? Coba lihat jam berapa, masa belum datang-datang juga? Jangan dia lupa sama janjinya. Mbak, masuk Koco mana pernah lupa sama janjinya. Dia orang tepat waktu loh, Mbak. Ya, kalaupun molor, pasti ada sesuatu di luar dugaan dia yang terjadi. Tapi ini udah jam berapa? Lihat dong Dek Yanti tuh. Tapi ingat, kamu harus bicara secara sopan. Jangan cengengesan. Tunjukkan bahwa kamu seorang terpelajar. Kemarin-kemarin kamu yang berbuat begitu lagi. Ya. Dan yang penting satu lagi. Jangan ketawa ngakak. Mulut dibuka. Jangan. Ibu Linda paling tidak suka dengan cewek yang ketawa ngakak. Oke. Yuk. Halo Mbak Linda. Halo. Gimana? Aduh, terlalu lama ya nunggunya. Kamu kan tahu saya orang yang gak sabaran. Sampai berapa jam coba? Mohon maaf Mbak Linda. Maklum, jalan di mana-mana macet. Lagian kan saya harus jemput gadis ini Mbak. Dan harus izin dari kakaknya. Yan, udah lama Yan? Lumayan 3 jam. Kamu ini jemput gadis atau nyari gadis lagi sih sebetulnya? Mana orang usaha? Udah. Nanti kalau ribut di rumah aja, jangan di sini. Terus? Saya hampir lupa. Ini Ria, adiknya teman saya yang kemarin kita bicarakan tempo hari. Oh iya. Ini kenalin dulu. Ini Ibu Linda, Halo. mamanya Rudi, bos kamu. Apa kabar? Dan ini istri saya, Yanti. Sebetulnya Ria ini bersedia jadi sekretarisnya Rudi. Karena siapa lagi Mbak? Saya yang bujuk. Kamu memang selalu begini Dek Koco. Tadinya dia bekerja di bank. Udah lama sekali di luar negeri, study. Oh, I see. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Yuk, mari yuk. Silakan Dek Koco. Yanti, ayo. Ayo dong. Oke. Boleh saya tanya sekarang ya? Iya. Silakan Mbak. Kamu sekolah di luar negeri? Iya, Bu. Ambil jurusan apa? Manajemen, Bu. Pasti San Francisco. So you must be very broad-minded, aren't you? I hope so. Saya tinggal di sana 5 tahun. Dan setahun lalu saya kembali ke Jakarta, lalu saya mencoba untuk kerja di sebuah bank. Tapi saya tidak betah, Bu. Oh, kenapa? Tidak memadai. Dan Om Sukoco menawarkan saya untuk menjadi sekretarisnya Bapak Rudi. Saya pikir boleh juga. Dan Om Sukoco bilang Bapak Rudi itu cukup simpatik, Bu. Oh, anak saya Rudi bukan hanya simpatik, tapi dia juga ganteng. Kalau Ibu mau, saya bisa untuk mempengaruhi Bapak Rudi supaya tidak menikahi penyanyi yang... Tamara itu penyanyi kemarin sore, nggak ada apa-apanya. Iya, dengan Tamara itu. Saya bersedia melakukan semua yang Ibu mau, karena saya mengerti sekali perasaan Ibu. Kalau Ibu tidak menyetujui pernikahan Bapak Rudi dengan penyanyi yang, maaf ya Bu, tapi reputasinya sangat buruk sekali Bu.
Jadi kamu tahu kalau reputasi dia jelek? Iya Bu, itu kan bukan rahasia umum lagi Bu. Saya juga cukup gaul dan saya dengar dari teman-teman kalau Tamara itu artis yang suka gonta-ganti pacar Bu. Bahkan dia itu suka di-booking sama om-om Bu. Apa? Di-booking sama om-om? Iya Bu, ya maklum lah Bu, dia kan pendatang baru. Dapat dari mana dia kalau nggak begitu ya Bu modalnya? Oh, saya pikir juga gitu memang. Dan kalau begitu kurang ajar sekali ya Ferry dan penyanyi itu. Tega-teganya dia mau menjerumuskan Rudy. Tapi gini, kira-kira kamu sudah ada bayangan atau sudah ada ide apa yang akan kamu lakukan? Pertama, mungkin saya akan mempengaruhi Rudy agar dia bisa melupakan Tamara. Dan lebih baik kalau Rudy bisa melihat langsung supaya dia tahu siapa Tamara sebenarnya, Bu. Dan saya juga, Ibu nggak usah khawatir, saya akan berusaha untuk tampil sebaik mungkin dan lebih baik dari Tamara agar Rudy bisa berpaling kepada saya dan mengurungkan niatnya untuk menikahi Tamara. Tapi Bu, itu perlu waktu yang cukup lama, jadi Ibu sabar. Pasti dong, kamu kan bukan tukang sulap. Maka dari itu Bu, saya bersedia untuk menjadi sekretaris Bapak Rudy supaya dia tidak curiga pada saya Bu. Dan Mbak Linda, untuk itu diperlukan dukungan Mbak Linda. Sebab dengan dukungan Mbak Linda, kehadiran Ria di kantor itu menjadi aman dan terbebas dari intrik-intrik si Arif jahanam itu. Si Arif masih terus ganggu kamu? Iya. Mbak kayak nggak tahu aja. Dia itu selalu mencari-cari kesalahan saya. Dan mungkin saja kehadiran Ria akan disangkut pautkan dengan saya. Saya akan disangka KKN lagi, Mbak. Dan saya mohon Mbak, supaya Mbak memberitahukan kepada si Arif dan pegawai-pegawai Mas Anggoro yang lain bahwa Ria ini bawaan Mbak. Jadi mereka tidak berani mengutak-utik kedudukan Ria sebagai sekretarisnya Rudy. Dik Koco, nggak usah khawatir, kamu nggak usah takut. Saya akan katakan pada Mas Anggoro kalau Ria ini saya yang taruh di kantor. Dan saya akan yakinkan suami saya bahwa Ria bisa bekerja dengan baik. Iya kan? Waduh, makasih Mbak Linda. Dik Koco nggak usah gini. Biasa aja dong. Makasih Mbak. Aduh, Dik Koco ini selalu ya Dek Yanti ya. Lucu tapi gini ya, satu hal ya, Ria. Saya kepingin bahwa kamu betul-betul bisa membuktikan bahwa kamu bisa bekerja. Dan setiap hal yang ada sangkut pautnya dengan Rudy anak saya dan penyanyi murahan Tamara itu, kamu harus segera laporkan pada saya. Bisa? Bisa Bu. Oh ya, saya ada sedikit mau bicara dengan Dek Yanti. Iya. Permisi boleh kan? Iya Mbak. Dan saya bikinkan minuman. Mau minum apa kira-kira Dek? Terserah Ibu. Teh aja ya? Boleh, Oke. makasih Bu. Teh juga? Iya. Oke. Iya sebentar Dek, Yanti ke belakang ya. Iya, iya Mbak. Ya? Iya Mbak. Kira-kira seperti apa ya pacarnya Ferry? Itu juga Pak, saya penasaran Pak. Saya benar-benar pengen ngeliat. Tapi yang pasti dia seorang gadis yang sangat dahsyat. Buktinya dia bisa meluluhkan hati Ferry yang sebeku es. Oh ya enggak. Oh, kamu pikir kakakmu tuh dari planet lain yang belum pernah kenal perempuan? Loh emang kenyataannya begitu kan? Buktinya kapan Ferry pernah jatuh cinta? Setahu saya dia pernah mencintai wanita lain sebelum yang sekarang. Oh ya? Iya, cuman dia nggak sanggup untuk mengungkapkannya. Karena itu sampai sekarang cintanya terpendam. Itu mereka. Selamat malam. Malam. Tamara? Saya terlambat ya? Iya, kita nunggu kamu dari tadi. Tapi kita ngerti, kamu pasti jemput pacar kamu. Ya kan? Perkenalkan, saya Rudy. Saya adiknya Ferry.
Ferry sering bilang sama saya. Dia bilang kamu gadis yang sangat cantik dan lembut. Ya Fer ya. Dan satu-satunya gadis yang bisa membuat hatinya bergetar seperti gempa bumi di siang bolong. Tapi setelah saya lihat orangnya, ternyata memang benar apa yang dibilang Ferry. Nita, kenalkan, ini bapak saya. Halo. Saya juga senang. Saya surprise melihat kamu. Ini Tamara, calon istrinya Rudi. Oke, silakan duduk. Ayo kita nunggu sambil makan malam. Ya? Ferry sering sekali cerita tentang kamu. Katanya kamu gadis yang lembut, yang membuat dia jatuh cinta. Benar nih? Dia bilang begitu, Om. Saya senang dengarnya. Dan saya harapin hubungan kalian tidak hanya pacaran, tapi dilanjutkan ke jenjang berikutnya, pernikahan. Tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Cilacap, Om, di Desa Waringin. Oh, dekat dong dengan Ferry. Pantesan, Pak. Ferry betah di sana. Ferry udah ketemu tambatan hatinya. Maaf. Halo? Ya, Pak Arif. Ya? Udah rapat dengan PT Ambi Samada? Udah? Terus? Ya, maaf. Ya? Oke. Maaf, Papa tinggal. Papa mau di kamar bicara karena urusannya sangat serius. Ya? Terusin makannya, ya? Iya, Bang. Udah berapa lama kamu pacaran sama Ferry? Selama Ferry ada di sini. Apa sih yang kamu suka dari dia? Ferry orangnya baik dan dia romantis. Terima kasih, sayang. Permisi, saya mau ke toilet. Tamara. Ya Tuhan, kuatkanlah hatiku. Ferry ternyata tidak main-main. Dia sudah punya pacar. Ya Tuhan, kenapa perasaan saya jadi begini? Kenapa saya jadi begini? Tolong saya, Tuhan. Ada kabar buruk? Bapak harus pulang malam ini ke Jakarta karena besok pagi mesti rapat dengan PT Ami Sambada yang kata Pak Arif bermasalah. Masalah kenapa? Papa sendiri belum tahu. Sekarang baru diperiksa sama Pak Arif. Arif mau Papa ada di sana supaya nggak ada tuduhan ada manipulasi. Ruth, kamu pulang setelah besok rapat dengan PT Citra, ya? David? Ya, Pak. Kamu ikut Rudy pulang Jakarta ya? Kayaknya saya nggak bisa, Pak. Kenapa? Saya nggak bisa meninggalkan pembangunan yang sedang saya awasi. Dan saya butuh waktu untuk menyerahkannya kepada orang lain. Papa kan udah bilang, proyek Cilacap kamu nggak usah khawatir. Papa akan siapin yang gantiin kamu. Okay? Saya mengerti, Pak. Tapi saya memerlukan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan saya yang belum rampung. Oke, Papa akan kasih kamu beberapa minggu. Tapi begitu selesai, kamu langsung pulang Jakarta. Papa masih pulang malam ini. Minta maaf ya, nggak nerusin makan malam. Sayang banget, Pak. Ya, bisa lain kali kan. Tamara, Nita, Om senang sekali atas kedatangan kalian. Om harapin kalian menjadi pasangan yang baik dan mencintai anak-anak Om dan setulus hati kalian. Saya berangkat ya. Saya antar, Pak. Hati-hati, Pak. Tamara, Kapan kamu pulang ke Jakarta?
Saya rasa saya sudah harus mulai memikirkannya. Hati-hati di jalan, Pak. Salam buat Mama. Kamu doa hati-hati ya. Jagain adikmu. Jangan lupa bawa pacar kamu ke Jakarta. Papa senang pilihanmu bagus. Kayaknya dia gadis yang baik. Ya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa makan malam kita sudah cukup. Sekarang giliran saya menagih janji kamu untuk ngasih tahu ke saya siapa sang pencinta sebenarnya. Rupanya kamu sudah gak sabar, Tamara. Pasti dong gak sabar. Siapapun penggemar sang pencinta pasti pengen melihat idolanya kan? Kenapa kamu gak tanya saja sama Rudi? Saya rasa Rudi tahu siapa sang pencinta itu. Kamu juga tahu ya rupanya. Ya, Siapa? saya sang pencinta. Nggak mungkin. Saya udah kira. Pasti kamu nggak akan percaya. Kalian berdua mempermainkan saya ya? Tamara, kami nggak ada niat untuk mempermainkan kamu. Saya cuma mengatakan yang sejujurnya. Ferry bilang sama saya kalau kamu sangat mengagumi dan mencintai sang pencinta. Saya nggak bisa merahasiakan ini terus-menerus. Makanya saya bercerita seada-adanya. Dan saya juga ingin kamu tahu kalau kita memiliki perasaan yang sama. Kamu mengerti kan, Tamara? Tamara! Saya udah bilang sama kamu, ini ide pasti nggak bagus. Kamu kurang yakinkan dia. Coba sekarang kamu susul dan yakinkan lagi. Ayo. Tamara! Sebenarnya ada apa sih, Mas? Nggak ada apa-apa. Cuma salah paham saja. Kamu sudah selesai makannya? Kita pulang yuk. Saya nggak ada maksud untuk mempermainkan kamu. Saya berkata jujur dan saya mengatakan yang sesungguhnya. Saya juga nggak maksa untuk kamu percaya. Kalau memang kamu tidak percaya sama saya. Dan saya juga tidak memaksa kamu untuk mencintai saya. Tapi Tamara, please, jangan marah sama saya. Buktikan ke saya kalau kamu benar-benar sang pencinta. Kamu bisa cek karya-karya saya di komputer saya, Tamara. Itu bisa direkayasa kan? Tamara, Kalau gitu kamu bacakan puisi cinta di novel kamu yang ketiga untuk seorang gadis. saya lupa. Maksud saya terlalu banyak karya-karya yang udah saya buat, Tamara. Kamu pembohong. Pada angin kutitipkan rindu pada dia. Pada hujan kutitipkan kecupan hangat pada dia. Pada awan kutitipkan asa pada dia. Pada bumi kutitipkan jiwa ragaku pada dia. Untuk dia sentuh. Dia cintai. Dan aku akan memberikan cinta yang paling murni yang akan membahagiakan dia selamanya. Sampai ujung umur kami. Dan aku akan menyirami dia dengan semangat yang paling tinggi. Semangat untuk menyirami kehidupan. Walau bara api menyengat kami. Dan aku ingin kamu tahu
bahwa saya mencintai kamu, Tamara. Tapi itu bukan bait terakhirnya kan? Saya tahu. Kan saya sendiri yang menciptakan. Jadi saya juga boleh merubah kan? Dan memang bait terakhir itu sengaja saya ciptakan khusus untuk kamu, Tamara. Rudi, saya juga mencintai kamu. Kamu benar-benar sang pencinta. Karena kamu selalu mengisi mimpi-mimpi saya. Saya masih nggak habis pikir dengan Mas Ferry memperkenalkan saya sebagai pacar Mas Ferry. Saya takut mereka akan tahu dan mereka akan marah sama saya. Seumur hidup saya baru sekali berbohong sampai seperti ini. Saya juga. Lalu kenapa Mas Ferry tidak berterus terang kalau Mas Ferry belum siap untuk menikah? Daripada berbohong, Saya nggak bisa. lalu kenapa Mas Ferry tidak mencari calon istri? Saya yakin banyak wanita yang suka sama Mas Ferry. Nggak bisa, Nita. Nggak bisa. Bagi saya cinta itu sesuatu yang indah yang datangnya nggak bisa kita duga. Cinta nggak bisa dipaksa, direkayasa, ataupun disengaja. Bagi saya cinta itu sesuatu yang sakral, yang sulit untuk dilepaskan. Saya butuh proses yang lama untuk mendapatkan cinta itu. Dan saya sudah mengalaminya dengan seorang gadis. Tapi sayang, gadis yang saya cintai bukan menjadi milik saya, tapi milik orang lain. Saya mengerti apa yang Mas Ferry rasakan. Pernah saya alami. Saya juga sulit Mas untuk jatuh cinta. Orang tua saya sudah menyarankan saya untuk menikah. Tapi hati saya hanya untuk seseorang yang kini berada jauh dari sini. Laki-laki itu sangat beruntung. Dia teman sekolah saya, Mas. Aduh, saya bahagia banget, Fer. Dia menerima lamaran saya. Dia sudah yakin. Saya kan udah nunjukin karya-karya kamu di komputer. Tapi saya senang banget. Thanks ya, kamu udah nunjukin saya jalan. Walaupun kita harus bohong. Rudi, sewaktu-waktu kita berbohong hanya demi kebaikan, nggak apa-apa kan? Tamara mana? Dia lagi tidur. Dan saya memutuskan malam ini saya nginep di sini. Bagus. Sekarang kita teruskan bicara kita di dalam. Ya. Kapan datang sayang? Semalam jam 2. Terus bobonya di mana, Pak? Kok nggak bilang-bilang sama Mama? Iya buat apa? Kamu pulang dari Cilacap ke Jakarta, kamu juga nggak bilang sama saya.
Tuh, Papa gitu sih, udah ngajak beranteman lagi. Mama kan tanyanya baik-baik, sayang. Loh, saya kan juga jawab baik-baik. Terus pulangnya sama siapa, Papa? Sama Ferry. Ferry diajak pulang juga. Kamu pikir Ferry muka tembok? Dia mau pulang gitu aja setelah kamu maki-maki. Dia nggak ingin pulang karena dia nggak mau lihat kamu kalap. Oh, berarti sekarang Ferry sudah mulai sadar dong, Pak ya? Ya kan? Cepat atau lambat, dia akan pulang. Kamu lihat aja nanti. Terus Rudy gimana, Pak? Dia masih harus rapat dengan PT Citra. Jadi dia pulang bersama dengan perempuan kecil itu, Pak? Nah iya, mereka kan mau nikah. Papa. Anggara, hei! Dengar dulu, dengar Anggaros. Pokoknya saya tidak setuju. Nggak boleh Rudy nggak boleh menikah dengan perempuan itu. Tidak. Saya sudah yakin itu. Rudy cerita, kamu maki-maki gadis itu kan? Terang aja, dia nggak punya sopan santun. Dan saya yakin sekali kalau dia cuma mau uangnya Rudy. Cuma itu, nggak ada yang lain. Siapa yang bilang? Anggoro, kamu pura-pura nggak tahu. Perempuan-perempuan zaman sekarang sok jadi artis. Baru-baru aja muncul sudah punya mobil mewah, sudah punya rumah mewah. Dari mana mereka dapat kalau bukan menjerat dari laki-laki kaya? Hah? Dari mana? Buang jauh-jauh pikiran itu dari otak kamu. Tamara bukan gadis seperti itu. Kamu harus bisa terima dia. Karena biar bagaimanapun dia pilihan anak kita. Kalau kamu tentang, Rudy akan marah dan dia akan melepaskan semua tanggung jawabnya dari perusahaan kita. Dan buat saya, gadis tadi sudah merubah Rudy menjadi dewasa seperti sekarang ini. Ngerti kamu? Apapun yang terjadi, saya tetap tidak mau anak saya Rudy menikah dengan perempuan murahan itu. Titik, selesai. Kalau kamu nggak setuju, berarti kamu berhadapan dengan saya. Kamu dengar dulu dong, Anggoro, alasan saya. Dengar dulu. Kamu mau anak kamu jatuh ke tangan perempuan rendahan itu? Hah? Oke, kamu laki-laki. Kamu tidak peduli soal itu. Tapi saya perempuan dan saya ibunya. Saya yang melahirkan dia. Saya tidak rela anak saya jatuh ke perempuan seperti itu. Dan saya tahu banyak sekali tentang dia. Saya nggak mau. Cukup. Saya nggak mau dengar lagi omong kosong kamu. Anggoro, hei! Sar, tambah tua tapi nggak bisa diatur kamu. Wah, berarti saya harus siap-siap menghadapi perempuan kecil itu. Awas deh.